Cek, cek, cek. Baik. Terima kasih untuk saat ini. Saya ingin mulai sesi ini dengan takzim dan hormat. Saya ingin katakan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam nama Tuhan yang sangat rahmani dan rahimi. Dan kami ingin mengatakan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Wamen sudah hadir tadi sebagai bagian juga dalam memulai hari ini. Kita akan bicara hari ini tentang isu yang sangat Indonesia banget ya. Indonesia banget karena ini hal yang tidak bisa dipisahkan dari semua nadi kehidupan orang-orang di Indonesia. Perkenalkan saya Pendeta Victor Rembet. Oh, ganteng sekali itu nggak jelas. Ya, saya kaget juga itu. Saya kaget ini Pak. Jadi kok saya dibuat kayak gini karena kemarin dengar dari Pak Ketua MPR bahwa kita semua di sini orang ganteng dan orang cantik ya. Jadi saya yakin saya ganteng. Perkenalkan saya Pendeta Victor Rembet, tetapi saat ini saya mengucap syukur akan ada 3 orang lain yang hadir di tempat ini untuk berbicara, untuk bicara tentang isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan adalah isu yang tidak bisa dipisahkan dan puji Tuhan alhamdulillah di Indonesia ada sebuah lembaga interfaith terbesar di dunia. Jadi terbesar di dunia, ini sudah dibuktikan dalam World Humanitarian Summit di Istanbul waktu itu. Dunia kaget karena Indonesia punya sebuah kelompok interfaith yang terbesar namanya Humanitarian Forum Indonesia. Walaupun mungkin nanti tidak naik ke pentas, tapi saya ingin perkenalkan ada direkturnya di sini, Pak Surya Rahman Muhammad ini ya. Di belakang Humanitarian Forum ini ada sekitar 20 organisasi di mana puji Tuhan juga alhamdulillah World Harvest menjadi anggota yang terbaru. Kita tepuk tangan ya. Selain yang lain-lain, dan saya bersyukur tahun 2008 saya menjadi pendirinya dan didirikan itu di Gedung Dakwah Muhammadiyah, diajak oleh seorang Muhammadiyah yang namanya sangat Kristiani, itu Pak Sudibyo Markus ya. Jadi dia ketua PP Muhammadiyah tapi sangat Kristiani ya. Jadi saya juga bingung, tetapi saya mengucap syukur karena saya pendeta, tetapi saya dulu sering makan siang gratis itu di kantor PBNU. Jadi di Nahdlatul Ulama, lalu kemudian saya dikatolikan karena saya pendeta, saya belajar dengan Jesuit di sekolah Sanata Dharma, jadi saya Katolik. Lalu kalau Anda mau tahu saya memang Kristen Muhammadiyah ya. Jadi Kristen Muhammadiyah. Saya baru ngomong tadi dengan Wamen yang orang Muhammadiyah, saya lebih banyak jadi pembicara di Universitas Muhammadiyah daripada di Universitas Kristen, Masya Allah. Ya. Tinggal nunggu kartu KTA saja. Dan oleh karena itu saya ingin hadirkan semua pembicara kita. Yang pertama adalah yang dari sisi paling kanan, Bapak Muhammad Ali Yusuf, silakan. Sebagai Ketua Humanitarian Forum Indonesia, 20 lembaga di belakang dia, dan 20 lembaga ini nggak main-main ya. Berjumlah jutaan orang karena dimulai oleh 7 lembaga. Pak, di samping saya boleh Pak dengan senang hati. Dia mewakili sebuah lembaga, katanya lembaga Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama gitu ya. Katanya gitu ya. Tetapi kalau orang Muhammadiyah bilang berapa Muhammadiyah, hitung dulu berapa Muhammadiyah baru bisa terhitung MU-nya berapa gitu ya. Nah, Pak Ali Yusuf menjadi ketua yang luar biasa, 20 di belakang dia jutaan orang, dan oleh karena itu di tengah-tengah seorang perempuan yang cantik, Mbak Imun, saya panggilnya dengan akrab, Mbak Kotimun Nisa, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC. Itu kemudian sekarang baru diganti 2 tahun lalu menjadi Lembaga Resiliensi Bencana Indonesia. Saya lupa, LPBINU ini singkatannya Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Jadi di Indonesia yang bisa menggabungkan bencana sama perubahan iklim itu hanya Nahdlatul Ulama. Hebat banget ya. Jadi ini 2 orang, dan yang terakhir, nah kalau saya senangnya jadi moderator begini, ini ada Muhammadiyah dan NU. Kalau di NTT ada Yesus Muda, Yesus Tua. Ya. Protestan itu Yesus Muda, saya ingin memperkenalkan Yesus Tua. Ya. Orang Katolik ya, Romo Freddy Rante. Ya. Ini Direktur Karina. Ya. Jadi ini menarik ya. Kalau saya suka guyon, sayangnya narasumbernya nggak ada salah satu Protestan, karena enak diadu. Protestan lawan NU itu Protestan lawan Katolik diadu, NU lawan Muhammadiyah diadu. Ya ini kisah kemanusiaan aja. Waktu bencana gempa di Jogja tahun 2006, kami pemuda gereja dengan naifnya masuk ke sebuah desa Bambang Lipuro itu di Bantul. Itu desanya itu desa yang 92% mungkin ya itu Muhammadiyah.
Tapi karena saya cuma punya teman di IAIN itu Profesor Mahasin dan kawan-kawan, saya bilang, Prof, boleh nggak tolong lakukan siraman rohani di desa Bambang Lipuro? Ya teman-teman itu datang dari IAIN ya. Datang dan kemudian setelah 3 kali siraman rohani, takmir masjidnya yang Muhammadiyah dibilang, Pak, kami tidak mungkin dikristenkan, tapi jangan kami di NU-kan gitu ya. Jadi ya sama juga ya jangan di NU-kan. Jadi nah ini kisah-kisah seperti ini, kisah kemanusiaan adalah kisah yang harus kita bicara dan Humanitarian Forum adalah bicara dialog. Tapi bukan cuma dialog omong-omong di belakang meja, tapi dialog, bicara dialog karya. Itu mungkin istilahnya. Dialog karya ini menjadi sesuatu yang sangat dirasakan ketika terjadi tahun 2007 di Papua, dikatakan itu Papua Barat khususnya, itu perda Injil sehingga banyak lembaga Islam ditolak. Tetapi dengan upaya-upaya HFI 2011 di Papua bisa hadir Muhammadiyah di gereja Katolik dan kemudian dompet duafa di gereja GKI Papua. Lalu ada isu Islamisasi di Papua, di Mentawai, ada isu Kristenisasi di Sumatera Barat dan di Aceh. Bagaimana lembaga ini bisa melakukan dan bahkan nggak tanggung-tanggung. HFI juga go internasional di Rohingya dan di konflik Gaza dan semua HFI terlibat. Silakan. Yang pertama, bagaimana dialog karya ini bisa terjadi paling tidak dari HFI-nya. Ini bukan atas nama NU Pak ya, walaupun Bapak NU tetapi sebagai ketua HFI, tolong Bapak Ali Yusuf bagikan kepada semua peserta, inilah kemanusiaan dalam dialog karya. Silakan. Halo. Ya, terima kasih Pak Pendeta Victor. Tadi udah disebutkan sebenarnya, Bang Victor ini pendiri HFI, sudah ngomong banyak tentang HFI. Jadi saya sudah disalib sama dia itu. Nanti saya langgar Pak. Ya terima kasih Bang Vic. Jadi Humanitarian Forum ini sebuah keunikan khas Indonesia. Karena sungguhnya kita ingin tadi mempertontonkan, menyampaikan ke publik bahwa isu toleransi, kebersamaan, kolaborasi itu tidak cukup hanya didiskusikan di ruang seminar, diskusi, tapi juga ruang nyata dalam bentuk karya bersama-sama. Sebenarnya intinya kan sebenarnya kebersamaan itu. Jadi kami bersama-sama di HFI itu menyusun bersama perencanaan, mulai dari perencanaan respon sampai kemudian kerja bareng di lokasi, terutama di lokasi terdampak bencana. Jadi susun bersama-sama karena memang kita kekuatannya ada kebersamaan itu. Itu Bang Vic, pertama kali. Iya, baik. Kalau begitu saya lompat ke Mbak Imun ya. Tadi sedih sekali ya katanya semua lembaga sudah dihadiri oleh Pak Menteri dan Wamen, ke PGI sudah, ke NU sudah, ke KWI sudah, Muhammadiyah belum. Tapi jangan khawatir, itu 2 orang Menteri sama Wamen orang Muhammadiyah. Jadi, nah Mbak Imun ini mewakili Muhammadiyah yang saya rasa luar biasa sekali. Konteks pelayanannya dan bahkan kita teringat bagaimana kita bisa bekerja bersama. Sebetulnya semangat apa ini tolong diberitahukan bahwa ada nilai-nilai keislaman, paling tidak nilai kemuhammadiyahan yang kemudian bisa menjadikan Muhammadiyah bisa berkarya secara luar biasa dalam isu-isu kemanusiaan dan ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari amal usaha Muhammadiyah gitu ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Victor, ini memang sangat fasih ya Kristen Muhammadiyah tadi ngomong amal usaha Muhammadiyah. Ya, jadi HFI sebetulnya juga awalnya lahir di gedung Muhammadiyah aja, tapi semuanya tidak ada yang di Muhammadiyahkan kan Pak ya, aman jadi semuanya. Saya tinggal dapat KTA-nya Mbak. Ya, KTA. Ya, jadi nilai-nilai apa yang sebetulnya Muhammadiyah miliki sejak lahirnya ya, bahwa sejak lahir ini nggak hanya soal MDMC ya, sejak lahir memang ada nilai-nilai yang sebetulnya nilai dasar itu adalah kemanusiaan. Jadi kalau Muhammadiyah kan sering menggunakan itu ya, surat Al-Maun itu ya, bahwa di sana itu kita itu dianggap orang-orang yang sebetulnya dalam tanda kutip gagal beragama gitu ya. Kalau misalnya walaupun kita beribadah gitu ya, kalau kita itu tidak menolong orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan itu. Orang-orang mustad'afin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin gitu ya. Jadi kita itu agama kita itu enggak hanya kurang lengkap tapi bahkan bisa jadi gagal gitu.
kalau kita tidak menolong gitu. Kalau ada orang-orang yang di sekitar kita itu butuh bantuan, orang miskin gitu, orang yang terpinggirkan. Nah, itulah yang menjadi spirit utama mengapa kemudian lahir amal usaha Muhammadiyah itu ya, bentuknya dulu panti asuhan, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya ya, termasuk salah satunya adalah Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Jadi LRB, Lembaga Resiliensi Muhammadiyah, dulu LPB, tapi bahasa Inggrisnya tetap MDMC ya Pak Victor. Jadi nggak boleh berubah. Nah, kita juga kan ada sekolah-sekolah yang yang saat ini berkembang, termasuk yang 8 universitas yang Krismuha tadi itu ya Pak Victor, Kristen Muhammadiyah. Jadi untuk siapapun, jadi nilai kemanusiaan itu nggak hanya untuk orang Islam. Ada istilah rahmatan lil alamin ya, bukan rahmatan lil muslimin ya, Gus Ali ini yang bukan rahmat, agama itu adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi hanya orang Islam saja gitu. Kira-kira begitu, Pak Victor. Ya, tadi wamen karena orang Muhammadiyah itu biasa salamnya Muhammad itu nasrun minallahi wa fatun fastabikul khairat. Coba fastabikul khairat itu maksudnya apa sih kalau orang Muhammadiyah ngomong? Wah, ini karena kalau saya ngomong sama orang NU enggak enak. Ini maksudnya fastabikul khairat itu apa? Jadi kalau fastabikul khairat itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Yeah. Jadi ya berlomba-lomba untuk berbuat baik gitu ya. Yeah. Tapi seharusnya dimaknainya bukan berkompetisi saling menyombongkan diri ya Gus Ali. Tapi bagaimana kita semua berlomba-lomba berbuat baik. Berbuat baik itu kan apapun ya, dalam kebaikan. Jadi apapun bentuknya yang kita mampu. Karena manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa, kita tepuk tangan. Inilah wajah Islam Indonesia ya. Ini wajah Islam Indonesia, Muhammadiyah rumah sakitnya ratusan, perguruan tingginya ratusan, sekolahnya ribuan, makanya wajiblah kalau menterinya sesuai gitu ya. Tetapi juga dari NU juga kita lihat luar biasa amal ibadahnya itu luar biasa dan kita harapkan inilah Indonesia kemanusiaan. Nah, satu lagi, bukan pesaing kita ya, tetapi kebanyakan di sini Protestan kan, ada yang Katolik, puji Tuhan ada suster di situ ya. Tetapi jujur seringkali kita ngiri. Teman-teman Katolik itu setiap tahun ada APP menjelang Paskah itu ya, aksi puasa Paskah, mengumpulkan dana untuk kemanusiaan. Kalau Protestan mungkin tidak ya, namanya tukang protes ya. Gimana mau? Selama ini karya-karya Karina itu luar biasa, isu kemanusiaan itu dijadikan sesuatu isu yang sudah melekat dalam diri kekatolikan. Karena Katolik sendiri, ini saya sekarang sok pendeta ya, Katolik itu dari bahasa Yunani itu kan kataholos, according to all. Jadi gereja Katolik itu untuk semua mestinya. Tetapi bagaimana membuka dirinya dan akhirnya dalam keuskupan-keuskupan ada karitas masing-masing dan Karina Indonesia. Silakan Romo Freddy. Ini bukan sabotase. Ya, bukan. Terima kasih Pak Pendeta. Bukan sabotase, orang Katolik ngomong langsung mati. Kalau Pak Pendeta menyebut di Katolik ada APP, aksi puasa pembangunan itu dilakukan 40 hari sebelum Hari Raya Paskah. Dan itu hasilnya dipakai untuk karya sosial itu. Tapi saya kira di Protestan lebih banyak lagi karena persepuluhan kan tiap bulan udah ada ini saling memuji mau bahaya mau. Saya kalau dipuji sombong, ini orang Manado. Jadi 10% ini luar biasa. Kami sering cemburu itu. Para pastor ini cemburu kalau hitung 10% itu. Ya. Para pastor dapat yang fasilitas standar aja gitu. Pak Victor kan gereja Katolik itu menginisiasi yang disebut Caritas itu, bela rasa untuk kehidupan itu sudah lebih dari 100 tahun. Jadi dari krisis setelah revolusi industri dan banyak persoalan buruh majikan dan macam-macam dari abad ke-19 itu lalu muncul Caritas. Nah Caritas ini pusatnya di Roma, Caritas Internationalis, dan di setiap negara ada di konferensi wali gereja seperti pada saat ini kami membantu. Dan diteruskan lagi di keuskupan dalam Caritas PSC keuskupan itu ada. Dan ini kami sangat senang dengan kenyataan sekarang di Indonesia dalam sekian tahun terakhir ini terbentuk Humanitarian Forum Indonesia. Dan ini membuat kita semakin merasa bahwa karya kemanusiaan kita itu menjadi karya benar-benar adalah karya kehidupan, karya
kemanusiaan. Dan akhir-akhir ini kita orang Katolik itu diingatkan oleh kedatangan Paus Fransiskus kemarin dengan 3 kata yang juga adalah jiwa dari pelayanan kemanusiaan, yaitu faith, fraternity, and compassion. Dan ketika ini dikembangkan, maka di setiap gereja mesti ada tidak sibuk dengan liturgi, puji-pujian saja, tapi dia harus keluar. Iman tanpa perbuatan itu mati, itu tidak ada gunanya. Apalagi untuk orang Kristen itu ukurannya untuk selamat itu sudah digariskan dalam Matius 25 kan? Itu bahwa orang yang memberi makan, memberi minum, Sama Alkitab kita. ya sama. Jadi ini membuat kita yakin karya ini. Jadi, nah itu Pak Pendeta. Jadi iman itu kita ketemu di HFI itu iman semua pegang imannya, sama-sama punya keyakinan yang jelas bahwa kita berasal dari Tuhan, mencintai Tuhan, dan karena itu mencintai sesama. Dan kedua, persaudaraan. Kita semua saudara. Ini kan yang menarik sekarang kita dalam gerakan Karitas itu untuk mendorong orang supaya lebih merasa sebagai penduduk dunia. Penduduk dunia itu saudara. One human family, one common home. Kita berada pada dunia yang sama, kita satu keluarga manusia. Nah, ini perbedaan tetap akan ada, tetapi kata saudara dan saudari itu membuat kita bisa berelasi, berdialog. Iya. Dan yang ketiga, compassionnya itu jadi kita terpanggil untuk Bela rasa itu ya? Iya, bela rasa. Mungkin bisa dijelaskan lebih bela rasa itu gimana itu? Artinya aksi-aksinya yang sudah dilakukan. Betul. Karena Ya. melibatkan, kalau nggak salah relawannya banyak yang muslim ya? Iya. Nah, ini asiknya di HFI itu karena kalau kita bergerak sendiri masing-masing itu kan kelihatannya menjadi sangat ekstrem ya, eksklusif ya. Tetapi dengan HFI ini kita menjadi sangat inklusif. Nah, saya beri contoh, waktu Selat Sunda itu di kesana ke Padeklang, Sumur itu, mohon maaf ya, ini teman-teman di sana mayoritas Muslim. Gimana gereja mau hadir? Dan gereja dengan Karitas tidak setiap kali bela rasa tidak pernah mengassessment ini siapa, ini dari mana, agamanya apa, enggak bisa. Dalam karya kemanusiaan enggak bisa. Protokol kemanusiaan kan enggak begitu. Pada saat darurat harus melakukan, kurangi resiko, selamatkan nyawa, bangun kembali komunitas. Nah, jadi yang terjadi di Selat Sunda kita bersama dengan mereka dan diterima dengan baik. Memang awalnya sih sering was-was ya. Terakhir di Cianjur ini apa namanya? Kami senang Karitas bersama dengan seluruh gerakan kita dengan posko di Santo Petrus, Gereja Santo Petrus itu di situ kita melakukan kerja bersama. Bahkan teman-teman maaf yang dari kelompok-kelompok Muslim kalau kekurangan makan itu karena darurat nih pergi ke dapur umum di Gereja Santo Petrus di Cianjur itu makan aja di situ. Kita berbagi dan lalu untuk asesmen ke lapangan berbagi tugas siapa bisa asesmen dan nanti siapa menyalurkan bantuan dan juga relawan ini tidak ada perbedaan. Kita semua sama dan apa namanya yang memanggil kita adalah bela rasa, yaitu kemampuan dan nurani untuk memperhatikan mereka yang menderita dan kita terpanggil untuk melakukan sesuatu. Mantap. Tepuk tangan ya. Jadi saya lihat kemarin ada teman-teman dari UIN kalau mau gabung, gabunglah dengan Karitas, jangan dengan MDMC sama LPBNU. Bisa ya. Ya, artinya ini tadi yang disebut Matius 25 itu karena saya pendeta saya juga harus sedikit membahas ya. Ya, itu di Matius 25 itu kan ada kambing sama domba gitu ya. Cuman Anda yang berbahasa Jawa hati-hati ya, karena terjemahan bahasa Jawa itu domba masuk surga, kambing masuk neraka gitu ya. Kambing itu dalam bahasa Jawa itu wetus Jowo, domba itu wetus gembel. Artinya kabeh wong Jawa mlebu neraka. Jadi artinya orang Jawa semua masuk neraka ya. Tapi senang sekali Pak Romo, nggak boleh panggil Pak Romo. Ya. Jadi Romo tadi bicara nggak usah tanya siapa yang dibantu. Nih ada Mbak Inaya nih, saya santrinya Gus Dur waktu di Interview Day ya. Joknya Gus Dur itu bilang, kalau misalnya ketemu orang tabrakan di jalan, lalu tanya, kamu Islam apa Kristen? Islam. Islamnya NU atau Muhammadiyah? NU. NU-nya PKB atau P3? Terus waktu kemudian PKB. PKB-nya PKB, kalau saya sebut. Keburu mati ya. Itu keburu mati kan. Jadi itu guyonannya bab ayahandanya Mbak Inaya ini. Ini perlu kita ingat jadi sebenarnya. Nah,
lanjut lagi ini karena kalau kita mau ngobrol supaya teman-teman di sini semua tahu bahwa gerakan kemanusiaan itu gerakan yang keluar dari hati dan bagaimana sebetulnya ini luar biasa ya kalau cerita itu di Merapi kita pernah lihat waktu itu poskonya itu di gereja Katolik tapi yang melakukan orang Protestan. Lalu waktu itu ada gosip-gosip ya, gosip-gosipnya, wah ini kristenisasi sehingga kelompok garis keras ingin menghantam. Ini Pak Ali. Lalu kemudian yang jaga itu ternyata Pandu Muhammadiyah ya untuk menjaga. Lalu kemudian yang memberikan siraman rohani karena kebanyakan Nadliin ya teman-teman NU. Nah, gimana mereduksi pandangan orang melihat bahwa wah ini isu ini nggak benar, ini membuat agama baru. Ini membuat sesuatu yang tidak lagi kemudian keimanannya bisa dijaga. Gimana Gus Ali? Patokan kita, acuan dasar kita kan kemanusiaan Bang Fik. Ya kemanusiaan kan tadi disebut oleh Pak Gus Dur sudah sering bilang itu. Tidak perlu peduli agama, tidak perlu peduli latar belakangnya. Ya kemanusiaan untuk manusia, untuk semuanya kan gitu. Jadi sebenarnya bukan bikin mazhab baru atau agama baru ini Bang Fik. Makanya kemudian di HFI kan kita ini punya mandat bahwa yang pertama kali adalah bagaimana mendorong mengajak anggota HFI ini untuk mentaati prinsip dasar-dasar kemanusiaan. Jadi kan itu yang paling inti kan di situ. Tentu harus standar dan prinsip dasar kemanusiaan itu yang harus ditaati, dipatuhi dalam melakukan aksi kemanusiaan. Karena tadi setiap aksi kemanusiaan tentunya adalah untuk manusia. Untuk semua manusia tidak peduli siapa mereka itu. Nah yang kedua adalah di HFI itu bagaimana anggota HFI ini bisa bekerja sama. Tadi sampaikan Mbak Imun juga Romo Freddy bahwa kita dorong seluruh anggota ini bisa bekerja sama, bisa bareng-bareng untuk menunjukkan bahwa ini loh aksi kemanusiaan. Sekali lagi aksi kemanusiaan tidak peduli siapapun, tidak peduli dari manapun, ya untuk semua yang membutuhkan pasti harus mendapatkan sentuhan kemanusiaan. Ya artinya setiap organisasi bisa dijamin bahwa paling tidak akidah mereka masing-masing dijaga, tetapi dalam isu-isu kebersamaan, muamalahnya, itu bekerja bersamanya bisa gitu ya. Iya. Ya, baik. Ya kalau di Islam kan ada itu makalah Sayyidina Ali itu, mereka yang tidak saudara dalam keagamaan, saudara dalam kemanusiaan. Iya, luar biasa. Kan gitu, jadi inilah bicara tentang kemanusiaan. Ini terima kasih Gus Ali. Ini cara ngomongnya sangat NU sekali gitu ya. Bertata, hati-hati. Coba sekarang Mbak Imun. Sekarang kalau kita sudah bicara seperti tadi dikatakan, bagaimana sebetulnya dalam upaya-upaya kerja-kerja bareng itu kemudian dipraktekkan menjadi bagian yang tadi Romo Freddy mengatakan tidak memisahkan segala sesuatu, tetapi kan sebetulnya Muhammadiyah juga ini agama dakwah ya. Bagaimana kemudian menyatukan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, ini saya cerita. Guru SMK Muhammadiyah yang di Seru itu masih tanya ke saya ini, sudah dapat hidayah belum? Enggak apa-apa juga ya. Gimana? Silakan. Artinya ini bukan sesuatu yang bertopeng, sok baik-baik, tapi bagaimana agenda kemanusiaannya gimana? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan soal hidayah, tadi sebetulnya Pak Victor sudah dapat hidayah karena sudah ke gereja kan setiap kali ya, sudah hidayah itu. Saya bisa jadi mustahik gitu. Iya, itu hidayahnya kan ke gereja setiap hari. Jadi ada sedikit cerita aja ya, seorang teman gitu, ini mungkin bukan lintas agama tapi masih dalam satu agama, cuman berbeda kelompok, kadang kan berbeda kelompok pun kadang-kadang ini ya masih ada prasangka-prasangka. Pertama memang akarnya adalah prasangka, jadi bagaimana kita itu pertama menunjukkan atau membuka diri open mind dan open yang lain gitu ya untuk berkomunikasi, berdialog dan kemudian membangun prasangka yang positif ya ketika kita berhadapan dengan orang lain. Nah misalnya satu contoh suatu ketika, saya nggak mau nyebut di mana, tapi ada salah satu relawan yang waktu itu sedang menolong salah satu komunitas gitu ya yang sedang mengungsi. Dan kemudian ketika pengungsi ini mau dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah karena sakit kan, kemudian dia ini khawatir kalau salah satu teman-teman yang lain khawatir kalau nanti dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah akan dimuhammadiyahkan tadi itu. Lalu teman saya bilang begini, jadi saya di sini nanti ini bukan misinya Muhammadiyah, tapi kalau saya tidak membantu untuk
ini yang korban penyintas bencana ini untuk dibawa ke rumah sakit yang terdekat adalah Muhammadiyah, nanti saya yang dosa. Teman saya bilang gitu. Karena menurut keyakinan saya, kalau saya tidak menolong, saya yang dosa. Artinya di sini nggak ada misi bahwa kita akan mengislamkan atau yang lainnya ya. Dan bagaimana kita juga membangun diskusi, membangun komunikasi ya yang menunjukkan bahwa ketika kita kerja kemanusiaan, memang kita itu tidak membawa nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama kita untuk disebarluaskan dalam konteks mengubah agama gitu ya. Karena prasangka ini sangat Iya. melekat Jadi ya. prasangka yang jadi persoalannya. Prasangka itu yang harus Jadi kemudian ingat, kita prasangka akibatnya jadi gosip, jadi hoax. gosip, dan jadi sikap juga kemudian jadi negatif gitu ya. Jadi mulai dari prasangka ini harus kita bongkar dulu nih Iya, soal ini. saya diprasangka baik terus oleh Muhammadiyah. Tadi kita makanya tengahi duduk di sini Gus Iya. Ali sama ini Iya. oh, enggak ya. Nah, sekarang ini ya. Bagaimana perasaan menjadi minoritas, apakah pernah dalam isu kemanusiaan? Ini karena kita bicara Katolik ya. Kalau di Sulawesi Utara, Katolik itu minoritas, orang Protestan banyak. Atau di daerah yang lain yang lebih banyak Muslim gitu ya. Sabar-sabar, tenang, kita tidak perang agama. Tapi gimana perasaan sebagai minoritas? Karena mewakili Kristen, Protestan maupun Katolik gitu ya. Mungkin itu yang perlu kita dengar dalam isu kemanusiaan. Pernah nggak atau memang percaya diri ketika bicara di isu kemanusiaan? Ya itu memang kalau kita lihat pasti ada di dalam alam bawah sadar juga ya setiap kali kita ketemu dan berelasi dengan orang di Indonesia ini. Tetapi saya kira karena menurut saya bela rasa itu adalah niat baik. Dan niat baik itu kita percaya juga berasal bukan hanya dari diri kita sendiri tapi dari dorongan Tuhan sendiri yang telah dilimpahkan di dalam hati kita. Jadi saya waktu ke Pronojiwo, erupsi Gunung Semeru, itu kan agak ini juga ya, orang tidak kenal siapa itu Romo, apa itu Romo. Ya di tengah-tengah komunitas waktu itu ya banyak orang Madura juga dan terus teman-teman di situ. Tapi kemudian dalam relasi, lalu kita berelasi wajar apa adanya dan kemudian diteguhkan juga dalam beberapa waktu ke depan mereka fasih memanggil kita Romo. Dan tahu bahwa kita Romo dan menerima kita dan tidak ada perbedaan. Jadi menurut saya minoritas ini tidak boleh membatasi kita juga, tetapi justru menjadi panggilan untuk merasa bahwa kita bagian Kita dari sama. struktur kehidupan bersama dan harus membiasakan diri indah, bagus hidup bersama. Itu. Jadi seperti sekarang di Palu kita menolong, di Mamuju, di mana-mana kita menolong dan boleh saya katakan Caritas tidak menolong, yang mungkin yang ditolong yang Katolik itu 10%. 10%. Kecuali sekarang di NTT, di erupsi Lewotobi ini. Tetapi ini sungguh bagi saya sebuah proses. Nah sekarang yang memberi dana ke Caritas Indonesia, kita lagi fundraising. Jadi boleh dilihat, dicek di media kalau ada yang mau fundraising nanti nyumbang ke kami juga boleh ya. Jadi, nah itu saya lihat kemarin daftarnya, itu tidak semua orang Katolik yang nyumbang. Itu. Tidak semua, banyak perkumpulan alumni itu menyumbang. Jadi memang mari menurut saya jangan ini membatasi kita. Merasa minoritas itu dikikis karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Ya, dan kita akan diteguhkan kalau kita melakukan sesuatu, bukan tinggal di diri sendiri, bukan tinggal di rumah sendiri. Tinggal di rumah sendiri, tinggal di ibadah sendiri, kita tidak bisa rasakan betapa orang lain juga, teman-teman yang mayoritas ini punya hati, punya jiwa. Relawan saya di Mamuju pulang dari desa yang tempat kita bekerja bersama masyarakat, livelihood dan bangun shelter, itu mereka pulang itu lalu merasa sangat bangga karena diterima dengan baik, malah pulang banyak bawa durian, bawa ini karena orang menerima. Luar biasa. Jadi kan luar biasa, persaudaraan itu akan tercipta kalau berani keluar dari diri. Berani keluar dari tembok-tembok, berani keluar dari tempat-tempat persembunyian. Iya, artinya kompleks minoritas harus kita kikis karena kita bersama, kita adalah bangsa, kita adalah manusia dan kita bisa berkarya bersama-sama. Rasanya akan ada ribuan cerita akan bisa dibagikan nanti di Satu Cerita untuk Indonesia yang sudah mendukung acara ini. Relawan
pemimpin Indonesia juga merupakan bisa mengakomodasi banyak hal, tetapi karena waktu saya kelihatan di sana sudah tinggal 0000, jadi closing statementnya bagaimana? Mulai dari Romo, lalu kemudian Pak Ali, yang terakhir perempuan supaya perempuan dimuliakan. Ya, saya kira masalah yang kita hadapi semakin kompleks ya, krisis iklim, krisis kemanusiaan yang kaitannya dengan migran, TPPO, pengungsi, masalah kebencanaan, kemiskinan, dan seterusnya. Ini luar biasa. Kita masuk dalam masa yang harus lebih bersaudara, lebih fokus pada kehidupan kemanusiaan yang membuat kita merasa bisa menghuni bumi ini dengan baik untuk semua. Dan kita harus berani melepaskan kotak-kotak, hambatan-hambatan supaya kehidupan manusia sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan kita diciptakan. Terima kasih. Terima kasih Mo. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bang Fik. Ya, saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa kerja-kerja bersama kemanusiaan itu adalah wujud dari kebersamaan hakiki agama-agama yang kita anut. Jadi kita kalau beragama ya tentu harus mempraktekkan kebersamaan itu atas dasar kemanusiaan. Jadi saya kira kerja-kerja kemanusiaan ini sangat efektif untuk menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kebersamaan kita, menjadikan kebersamaan sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat Indonesia ke depan. Dan HFI akan terus bertekad dan mendukung upaya ini melalui anggota-anggotanya untuk bersama-sama menunjukkan bahwa karya bersama kemanusiaan ini adalah karya agama-agama yang ada di Indonesia dan karya kita semua. Terima kasih Bang. Terima kasih. Kebersamaan itu adalah kata kuncinya. Silakan Mbak Imun. Ya ini yang terakhir. Ya kalau saya sih ini ya, selain tadi soal membuka diri dan dari prasangka ya, kita memberikan contoh nyata gitu. Maksudnya kita harus action gitu ya, melakukan sesuatu. Mulai dari kita saja, nggak usah dari orang lain, dari kita sendiri. Kita sudah sering juga ya MDMC ketika kita dulu ketika respon Rokatenda, kita juga ngirim relawan kesehatan nginepnya di gereja Katolik. Dan yang dilayani 100% penerima penyintasnya adalah warga Katolik. Kemudian di Papua Barat juga kita ketika respon ya juga nginepnya di gereja Kristen dan gereja Katolik. Jadi sebetulnya kita yang utama adalah kita mencontohkan praktek nyata kita, termasuk sekolah-sekolah Kristen Muhammadiyah tadi itu yang dan juga NU mungkin juga sudah banyak melakukan. Contoh nyata yang kemudian bisa direplika ya, dilihat oleh orang lain termasuk generasi mendatang. Jadi kita mulai saat ini kita mulai bergerak bersama ya, bersama-sama untuk lebih banyak kita menunjukkan prasangka yang positif, enggak prasangka ya, pikiran yang positif dan juga tadi itu saya setuju bekerja sama dan segera melakukan sesuatu gitu. Mungkin itu aja. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk 3 narasumber ini. Tugas saya sebagai host adalah menyimpulkan walaupun susah ya, banyak sekali kebaikan yang terjadi. Kemanusiaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu tadi kalau misalnya tadi dikatakan oleh siapa yang wayang tadi itu, kita ingin menghadirkan Indonesia yang toto tentrem kerto raharjo. Kalau bahasa Katoliknya itu baldatun toyibatun warobun gofur gitu ya. Bahasa Katolik ya bukan ya. Ya artinya mari kita menciptakan dunia yang lebih baik, itu tadi yang kita kebersamaan itu penting, dan kemudian hal itu yang kita ingin bersama, dunia yang lebih baik, Romo, lalu kemudian kebersamaan, dan kemudian mulai dari diri sendiri. Kita ingin mulai dari sendiri, harapannya nation builders akan memulai dari diri sendiri pada saat ini. Jangan lihat orang lain dengan prasangka, tapi lihat orang lain sebagai mitra yang Tuhan berikan. Wah saya jangan khotbah ya, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau mungkin saya penggemar Jalaluddin Rumi itu bahasanya orang tasawuf itu ibda binafsik ya. Mulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang boleh beta menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang bolehlah kita menumpang mandi lagi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa dan juga untuk moderator kita yang luar biasa. Mohon untuk tetap di atas panggung dan tentunya juga baru saja dibawakan tentang tema yaitu The Future of Tolerance for a Better Humanitarian. Dan tentu kami mengundang dengan hormat untuk Dr. Daniel Runtuwene sebagai salah satu anggota RAPI untuk bisa memberikan gift of appreciation kepada narasumber dan moderator kita hari ini. Dan Bapak Ibu, Nation Builder semuanya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber dan juga moderator kita hari ini. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk relawan pemimpin Indonesia, RAPI, Satu Cerita untuk Indonesia. Dan terima kasih untuk Sevas and Valga Group, terima kasih untuk collaboration partner, World Harvest, HITS, Forum Masyarakat Indonesia, Formas Humanitarian Forum Indonesia, HFI, IPKI, Caritas Indonesia, TBN Indonesia, Telkom Metra, LPB NU, terima kasih Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan terima kasih untuk media partners kita hari ini, Berita 1, BTV, Narasi, U-Channel, Diaski, dan Liputan 6. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang paling meriah.